Salam olahraga. Bertemu lagi dengan saya Bayu Sukowahono selaku tim teaching pembelajaran bola voli Universitas Jenderal Sudirman untuk jurusan Pendidikan Jasmani Fakultas Ilmu Kesehatan. Hari ini kita akan membahas terkait bola voli. Untuk spesifiknya adalah melakukan gerakan smash dari belakang garis serang. Dengan istilah yang sering awam kita dengar adalah smash 3 meter. 3 meter dari garis net. Hal apa sajakah yang perlu kita pelajari? Alangkah lebih baiknya kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu, karena nama perkuliahan ini, nama mata kuliah ini adalah pembelajaran bola voli. Baik, saya anggap dalam proses pembelajaran ini nantinya akan mencetak seorang peserta didik yang notabene adalah dasar atau basic dari permainan bola voli, sehingga bukan level atlet ataupun sudah profesional, tapi kita anggap peserta didiknya adalah dari orang yang baru pertama kali atau pemula. Baik, sebelum melaksanakan kita harus perkenalan terlebih dahulu. Kita harus mengerti terkait bagaimana bola ini wujudnya, sifat pantulnya. Kita harus mengerti. Bagaimana caranya? Bisa dengan kita pantulkan. 1, 2, 3. Fase kedua adalah memukulnya dengan tangan kanan apabila Anda tidak kidal. Anda bisa memukul tangan kiri apabila Anda kidal. Jadi hanya menepuk ringan saja. 1, 2. Jika sikap pantulnya sudah kita pahami, lalu sikap pukulnya kita sudah pahami, kita naikkan intensitas dengan pukulan yang lebih keras. Biasanya nanti ada timbul suara sering seperti itu dalam bola tersebut. Contoh 1, 2, 3. Pak, kenapa harus seperti itu? Supaya kita bisa mengerti bagaimana pukulan dari yang tenaga yang paling kecil maupun sampai tenaga yang paling besar. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah perkenalan sudah selesai dilaksanakan, lalu kita masuk pada basic dasar. Saya menemui dalam pembelajaran selama ini, peserta didik rata-rata sebagian besar yang mengikuti perkuliahan bola voli belum bisa menemukan timing yang tepat kapan dia harus melakukan impact. Pak, impact itu apa? Impact itu adalah perkenaan antara bola dan tangan. Titiknya mana? Oke, baik. Kita amati di sini. Anggap saja ini titik tengah ya, 0 derajat. Di sini nanti ada titik tinggi. Berarti ini titik netralnya. Jadi jika kita pukul sini, otomatis bola akan lurus ke depan. Jika kita pukul bagian topnya atau bagian atas, otomatis bola akan turun secara laju ke bawah. Jika pukul bagian bawah, otomatis akan terjadi gerak ke atas atau melambung. Biasanya kalau kita melakukan pukulan itu banyak yang top spin. Kenapa harus top spin? Biasanya top spin itu putarannya akan lebih cepat. Akan top speed ya, akhirnya top spin dan top speed ya, akhirnya jadi top speed. Kita akan melakukan gerakan pukulan, tapi ingat, gerakan pukulan yang salah akan menimbulkan sakit di persendian bahu Anda masing-masing. Jadi kita harus memahami dulu terkait gerak sendi yang benar seperti apa. Ingat ya, gerakannya angkat. Contoh, Anda melakukan gerakan seperti ini, tidak perlu melempar bola. Kita pegang bagian atas, mundur dari titik tengah itu mundur sekitar 5 cm. 5 cm dari titik tengah ini ke sini. Jadi perkenaan ini berada pada 5 cm dari titik senternya ke sini. Nah, selepas Anda melakukan gerakan ini, Anda tarik tangan ke belakang. Pak, kenapa harus ditarik ke belakang di sini? Kenapa telapak tangan harus di atas, ikut harus di belakang? Karena sesuai dengan prinsip pegas, di mana semakin
tarik regangannya semakin jauh, semakin daya eksplosinya semakin tinggi, seperti ketapel. Jika kita melakukan suatu tindakan pukulan, kita harus menganut prinsip gerak mekanikanya. Ya. Tarik napas saja, tarik napas bersamaan dengan badan miring ke samping. Ya. 1, 2, sikutnya maju ke depan, lalu terjadi gerak ketiga, yaitu adalah memukul bagian titik sini. Saya ulang lagi, 1, 2, keras perut, 3. Ya, lalu ada gerak lanjut berupa kaki melangkah di sektor kanan. Sudah. Selepas kita mainkan untuk tangan statis di tempat, sekarang kita mainkan tangan statis kedua. Naikkan dosisnya, yaitu tangan lebih tinggi 1 jengkal. Kalau ini 90 derajat, kita mainkan lebih dari 90 derajat. Berarti bola berada di atas kepala. Sesuai dengan jangkauan lengannya. Lengannya di mana? Lengannya lurus, sedikit lurus, tidak full bendnya, tidak tekuk, juga tidak terlalu lurus. Jadi sedikit relax seperti ini. Ya, berada di atas kepala. Sudutnya berapa, Pak? Nah, ini kalau ini 90 derajat berarti 45. Berarti bola lengannya berada di atas. Oke, kita hitung 1, 2, 3 seperti tadi. 1, 2, sikut badan berlenting ke belakang, ketika kita ini down. Saya ulang lagi, perhatikan di atas kepala, lalu terjadi hitungan 1, tarik nafas berserta lengan ke belakang. 1, mata tetap lihat titik tertinggi. 2, keraskan perut, pinggang, kontraksi siap, sikutnya maju. Hitungan 3 kita pukul atas. Terus terjadi. Baik, kita akan melakukan gerak kontinu ya. Tadi patah-patah, step by stepnya 1, 2, 3. Sekarang kita bagi menjadi 1 dan 2. 1 untuk tarik, 2 langsung memukul. Ingat, hitungan kedua itu gabungan antara melentingnya suatu pinggang dan mengkontraksikan suatu perut. Anggap itu sebagai pegasnya. Dan diteruskan gerak tersebut meliputi dari sikut, lengan, pergelangan tangan, dan lejutan tangan. Oke, kita mulai. Ya. 1, 2. Ulang lagi. Hitungan hanya 1 ya. Berarti tadi sudah melakukan 3 ketukan, lalu sudah melakukan 2 ketukan. Sekarang kita mainkan 1 ketukan. Demikian petunjuk pelaksanaan terkait bagaimana melakukan suatu pukulan dengan memegang bola. Terima kasih. Step dasar dari pelaksanaan memegang bola telah kita kerjakan. Bagaimana memegang, bagaimana impact, sehingga nanti dalam pelaksanaan dipastikan tangan, jari tangan, telapak tangan, dan bola perkenaannya akan pas. Jika perkenaan pas, potensi akurasi, keras, maupun tingkat cedera, tergilirnya suatu tangan akan menurun. Ya, biasanya sering cedera apabila perkenaan bolanya tidak pas, kuku sakit maupun jari tergilir, sering terjadi. Baik, kita masuk selanjutnya, yaitu merupakan gerakan melempar bola. Tadi statis, sekarang bolanya dinamis. Dengan melempar, Pak, kira-kira jaraknya seberapa? 1 jengkal ya. 1 jengkal dari 90 derajat. Ini 90 derajat, kita mainkan 1 jengkal saja ya. Ingat, harus lurus vertikal ke atas, tidak ke depan. Sorry ya, seperti ini. Tidak ke depan, tidak ke belakang, hanya lurus saja, dilempar lurus ke atas. Yang terjadi jika terlalu jauh nanti bola akan condong. Bisa jadi perkenaannya tidak kena impact di sini, perkenaannya di jari. Ya. Bisa jadi kalau sampai ke belakang nanti perkenaannya malah kena sini, perkenaannya malah sektor pergelangan. Makanya perlu adanya adaptasi pengenalan bola biar timingnya pas. Baik, kita mulai.
Ingat, satu, kita lempar bola setinggi 1 jengkal, lalu kita sambut tangan. Ingat, yang perlu Anda lakukan pertama adalah tangan ditarik ke belakang. Ya. Satu, tangan tarik ke belakang, sikut tarik ke belakang, badan menyamping disertai dengan tarik nafas supaya terjadi kontraksi yang baik pada sektor. 1, 2, follow through. Pak, kenapa harus pakai follow through? Jika nggak pakai gerak follow through, nanti kelihatan kayak robot, ya, tidak fase, tidak kuat, tidak fase juga tidak luwes, itu kurang enak dilihat juga. Dan follow through itu menjaga Anda untuk tetap seimbang. Ya. Baik, tadi sudah lemparan 1 jengkal sesuai prinsip overload. Sesuai dengan prinsip overload training, kita menambahkan dosis berupa lemparan yang lebih tinggi. Anggap ini 90 derajat, berarti lemparannya akan lebih tinggi, berarti 2 jengkal dari pegangan awal. Ya. Sama hitungannya ada 1, 2, tarik badan ke belakang, lalu tarik nafas. Ya. Kita laksanakan. 1, tarik nafas. 2, ingat, dinaikkan saja. Naikkan saja. Ulangi lagi. 1, 2. Seorang pelatih bisa mengidentifikasi pukulan itu perkenaannya tepat atau tidak. Biasanya bunyinya akan seperti itu jika perkenaannya jarinya saja. Jika kondisinya kena bagian pergelangan, bunyinya akan seperti itu. Nah, bagaimana yang disarankan? Disarankan syukur-syukur terkena bagian telapak tangan ini. Ya, sesuai dengan pembelajaran basic tadi. Jika kondisinya dalam perkenaan impact itu sudah pas, tinggal si atlet atau peserta didik menambahkan gaya yang dinamakan dengan power. Power itu apa? Gabungan antara kuat dan cepat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah Anda tidak akan kuat apabila Anda tidak terlatih. Jadi sebelum melakukan suatu kegiatan permainan, ada kalanya perlu penguatan otot terlebih dahulu, baru kita bicara terkait power. Ya. Jadi kalau Anda tidak kuat, Anda tidak akan bisa menimbulkan suatu gerakan yang bernama power. Paham ya? Masuk step selanjutnya adalah merupakan gerakan menerima umpan. Pak, saat ini COVID terjadi, sehingga tidak ada orang yang melakukan lemparan untuk kita. Solusinya bagaimana? Solusi pertama adalah Anda bisa melempar bola tersebut dengan lengan Anda sendiri. Ya. Kita belajar dulu yang pertama, 1, 2. Kita mengenal dulu. Oh, dengan tenaga seperti ini bola yang tidak seperti ini. Lalu bagaimana Pak supaya bola itu bisa naik? Berarti kita menyesuaikan. Mulai dari 1 meter terlebih dahulu. Kita kenali dulu fungsinya dulu, putaran kaki. Ya, sudah 3 kali naikkan dari 1 meter menjadi 1,5 meter. Nah, ingat, bola yang terlalu ke belakang otomatis awalannya juga akan salah. Bola nanti setelah kita lempar arahnya akan seperti ini. Jika lemparan terjadi di sini, bola nanti akan seperti ini ke depan. Ya. Jika bola ini dilempar lalu terjadi gerak ke belakang, nanti pinggang si pemukul akan sakit karena dia akan over melenturkan ke belakang. Jika otot tidak siap, terjadi cedera. Biasanya namanya sering kita sebut dengan kecedit atau saraf yang terjepit. Baik, di awal pembelajaran perlu diketahui sebelum Anda melakukan smash, pastikan otot siap menerima impact. Apa aja otot yang perlu kita ketahui?
stretchingkan otot-otot yang dirasa nanti akan bekerja. Kita ulas dulu, mulai dari pergelangan tangan, siku, bahu, pinggang, perut, paha, lutut, betis, ankle, dan jari kaki. Leher juga harus di stretchingkan karena sering tertarik ke sana. Jadi pastikan suhu Anda sudah naik, sudah berkeringat, dan gerak luas itu bisa terjadi, tidak ada yang mengganjal. Baru melakukan gerakan yang eksplosif maupun yang intensitas tinggi, sehingga dalam pelaksanaan tadi tidak terhenti karena faktor cedera otot. Ingat, pastikan otot Anda siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Lakukan pemanasan, lakukan peregangan, stretching, lakukan imitasi gerak dengan intensitas rendah, baru ke inti pergerakan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah Anda tutup dengan cooling down, stretching, dan diakhiri dengan berdoa. Baik, kita akan melakukan lemparan. Bisa Anda lakukan 3 jenis. Satu lempar dengan 2 tangan, satu bisa dengan tangan kiri, atau dengan teknik Pak Bayu melempar tangan kanan dan memukul dengan tangan kanan. Karena Pak Bayu tidak. Kita pakai yang sederhana saja, bisa dengan 2 pegangan. Ya. Pegang, tarik belakang, pulut. Dengan lengan kiri. Setelah tarik nafas, ya, saat terjadi ini adalah tarik nafas. Saat lemparan pertama tarik, kontraksi, ledak. Sekarang kita lempar dengan tangan kiri. Ya. Tangan siap, bola dilempar, tangan sudah ready ke belakang. Tadi pertama kita melakukan 2 lengan, yang kedua tangan kiri. Sekarang tangan lengan kanan dilanjutkan pukulan lengan kanan, melempar dengan lengan kanan, dilanjutkan pukulan dengan lengan kanan. Ya. Angkat. Pukulan ada 3 jenis tadi ya, untuk mempermudah. Ingat, ini tidak baru, tapi setidaknya pembelajaran itu saya mulai yang paling sederhana menuju ke tingkat yang kompleks atau tingkat yang paling sulit. Ya. Tangan dilempar, ada spin, ya, jari spin, naik sekitar 2 meter, lalu dilanjutkan tangan ke belakang. Bola turun sesuai dengan jangkauan lengan kita, tangan kita, terjadi gerak impact di titik tertinggi, ini titik tengahnya. Kita mundurkan 5 cm. Jadi bola nanti bisa memantul ke arah depan saya. Contoh tadi, jadi itu merupakan gerakan yang sederhana. Jadi setelah kita lempar, otomatis tangan ready ke belakang. Jika tangan di sini juga bisa, cuman geraknya akan terlihat susah. Jika tangan kiri mungkin akan juga lebih mudah, karena satu tangan sudah ready, tangan kiri untuk melempar. Demikian petunjuk pelaksanaan untuk melempar bola dengan posisi tubuh di tempat atau statis. Terima kasih. Baik, kita sudah mempelajari terkait impact bola dan tangan, bagaimana perpaduan antara pernafasan, kontraksi otot, impact bola, dan gerak lanjut atau lutut. Selanjutnya kita akan membahas terkait gerak tungkai dalam melakukan step atau langkah. Dan ini penting untuk menemukan suatu timing bola. Pukulan yang tepat adalah berada di atas dari net, sehingga bola itu bisa turun secara curam ke bawah secepat mungkin. Tapi karena prosesnya masih tahap belajar, kita akan melalui, anggap tangan kiri saya sebagai net, melakukan gerakan itu secara parabol. Parabol itu bagaimana, Pak? Parabol itu bola akan sedikit setengah lingkaran ke bawah. Jadi tupoksinya hanya seperti ini. Sejenis melakukan putaran top spin seperti ini. Tapi ingat,
merupakan dasar atau gerakan tersebut. Dalam hal mematikan, pukulan dilakukan secara kuat dan cepat untuk mendapatkan poin dari lawan. Ada 5 step dalam pelaksanaan terkait step atau langkah. Karena posisinya gerakan ini, ingat, gerakan ini dilakukan secara kontinu, tidak terputus-putus, tidak terhenti. Jadi temponya ada peningkatan intonasi seperti itu, seorang pemain bola voli harus paham. Oke, step 1. Biasanya kita akan mengetes orang kaki terkuat berada di mana. Jinjit jatuh, jika kaki kanan jatuh, otomatis kaki kuat pertama itu kanan. Ya. Jadi kaki langkah pertama adalah kanan, karena itu berdasarkan kebiasaan. Kaki kiri depan, kaki kanan belakang. Habis itu Anda lakukan gerakan satu, kaki melangkah. Karena melangkah tidak terlalu lebar juga tidak terlalu jauh. Hitungan 2, kaki kiri melangkah dengan lebar yang serupa. Hitungan ketiga, kakinya rapat. Ya. Hitungan keempat, terjadi gerak ayun beserta tarik nafas. Gerakan 5, terjadi impact pada bola. Ya, ini jumping nih. 5 kita jumping ke atas. 5 jumping di atas. Gerakan 6 kita melenting. Ingat, melentingnya jangan terlalu lama. Seperti ketapel, seret, dor, seperti itu. Saya ulang kembali. Kaki kiri depan, kaki kanan belakang. Hitungan 1, sedikit merendah, tidak terlalu tinggi, tidak lurus, buka selebar bahu. 2, 3, ya, 4, 5 kita jumping, melenting. 6, impact, dor. Gerakan melengkung. Gerakan selanjutnya adalah landing atau mendarat. Kita lakukan secara kontinu gerakan tersebut. Relax. 1, 2. Kaki kiri ngapa, kaki kanan jinjit. Langkah biasa. Selesai. Oke. Kita lihat pergerakannya ya. Sebelum melaksanakan gerakan yang kompleks, kita mulai dengan gerakan one step dulu, di mana gerakan itu hanya 1 langkah. Saat 1 langkah selesai 1 langkah, kita melakukan gerakan jumping, melenting, terus melecutkan badan, melecutkan sikut, melecutkan tangan, jari tangan, terkena impact, bola pantul. Bagaimana solusinya? Ya sama seperti tadi ya. Jadi hanya 1, tutup, jumping, tangan ke belakang, melenting, melihat bola, tangan kiri menunjuk bola. Berarti itu target kita. Lalu terjadi gerak lecutan bersama dengan perut, sikut, tangan, dor. Lalu terjadi gerakan mendarat yang safety. Ingat, mendaratlah secara soft landing sehingga sendi Anda akan aman nanti ke depannya. Hindari gerakan yang agak sedikit crossnya keras. Hindari, halus. Demikian petunjuk pelaksanaan, kita coba. Baik, kita akan melakukan step by stepnya. Melalui step langkah kanan, lalu terjadi jumping, terjadi gerak
melenting atau snapper, ya. Habis itu terjadi gerak lecutan dari sektor lengan dan siku, akhirnya jari tangan, impact door dan mendarat. One step kita lakukan. Baik, kita akan memulai latihan dengan satu step langkah lalu terjadi gerak tutup. Untuk langkah yang kompleks kita lakukan nanti, kita pakai step dulu, yaitu kaki kiri berada di belakang, kaki kiri melangkah, diikuti dengan kedua kaki melakukan gerakan mendarat secara bersama-sama. Oke, saya ulang lagi. 1, 2. Saya ulang lagi. Continue langsung. Ingat, 1 dan 2. Selepas gerakan tersebut kita akan melakukan gerakan melompat ke atas dengan kedua kaki, ya, mengepel ke atas vertikal, lalu terjadi gerakan melenting atau sniper, ya. Kiri, kanan kiri, dot, ya, Pak, kita ulang lagi, ya, kiri, kanan kiri, jumping, melenting, lecut, dor, mendarat. Baik, kita ulangi. Kaki kiri di belakang, badan standby untuk melakukan gerakan, tidak statis. Ready. Gerakan pertama meliputi bola statis, tidak dilempar, hitungan 1 dan 2. Ya, perhatikan. Tarik, 1, 2, pukul. Mulai. Bola kedua. Saya bilang mulai tanpa ada hitungan 1, 2, 3. Continue, gerak continue. Gerakan selanjutnya dengan intensitas gerakannya lebih kompleks dengan mengangkat atau melempar bola setinggi 1 jengkal tangan 25 cm. Ya. Mulai tarik, 1. Lempar, jatuh, pukul. Impact, titik tengah, mundur 5 cm. 1, 2, pukul, follow through. Continue. Mulai. Lanjut. Gerakan melempar dengan kedua lengan. Jarak 1 meter di atas kepala. Ya. Lempar. Lanjut gerakan melenting dan pukul impact. 1, 2, bola turun, pukul dot. Kedua. Salahnya kono sik to, Dik. Salahnya kono sik. Mulai. Gerakan selanjutnya melempar dengan tangan kiri ke atas, ya, 1 meter di atas kepala. Saya ulang kembali. Lempar tangan kiri, disambut tangan kanan, lecutan tangan kanan. Gerakan ketiga
lempar dengan lengan tangan kanan, lempar dengan lengan kanan, kita impact dengan tangan kanan. Ulang lagi, 1 meter di atas kepala, kita lempar. Setelah didapati pembelajaran melempar dengan kedua tangan, baik lengan kanan maupun lengan kiri, kita pakai gerakan melempar yang paling nyaman untuk diaplikasi. Karena Pak Bayu terlatihnya dengan lengan kanan, kita aplikasi dengan lengan kanan. Kita lempar, jatuhkan. Kita lempar, jatuhkan. Kita coba 3 kali sehingga mengetahui lemparan tersebut jatuh akurat sesuai 1 lencang di depan badan kita. Setelah didapati lemparan yang akurat, tenaga yang dilempar akurat, otomatis kita akan mencoba bagaimana melempar lalu impact bola tersebut. One step, ya, 1, jalan kembali, 1, 2, pukul, hanya parabol saja. Sebenarnya belum ini ya, belum masuk ke itu harusnya. Baik, saya tambahi, kita akan melakukan gerakan lemparan tangan kanan ke atas dan pukulan lurus ke depan. Tadi melakukan pantulan, sekarang lurus ke depan. Jarak jatuh sekitar 10 meter ke depan. Kita akan melempar bola impact dan melewati net sejauh 10 meter ke depan. Gerakan parabol. Selepas lemparan terjadi, kita naikkan tingkat kesulitannya dengan jumping tanpa langkah. Berdiri, meloncat, mengikuti pergerakan bola. Bola kita lempar, kita jumping, kita bertemu bola di atas. Lempar, jumping. Lempar, jumping. Tahapan lempar dan jumping telah dilaksanakan. Kita tambah dengan tingkat ketinggian yang semakin bertambah. Kita mainkan 1,5 meter lemparan dengan tambahan 1 step langkah.